Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya ya. Kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan gizi dan kesehatan anak usia dini ya. Nah, kita sampai pada pokok bahasan kaitannya dengan perilaku hidup sehat anak usia dini. Nah, ini menjadi hal yang penting ketika kita membahas kaitannya sama gizi dan kesehatan anak usia dini. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah bahas kaitannya sama gizi ya, bagaimana kemudian gizi seimbang, pengaruhnya dengan gizi dan seterusnya. Dan kita akan membahas ya lanjutannya yaitu kaitannya sama kesehatan. Setelah sebelumnya juga kita sudah bahas terkait dengan imunisasi dan yang lainnya ya, dan juga kaitannya sama gangguan ataupun gangguan kesehatan ya, terutama anak usia dini. Nah, sekarang perilaku hidup sehat. Nah, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa kebersihan itu bagian dari kesehatan atau pangkal kesehatan ya. Terus kemudian hemat pangkal kaya. Pasti kita ingat itu ya. Sehingga untuk kemudian menjadi sehat itu perlu untuk kemudian kita jaga perilaku-perilakunya ya, dan perilaku itu muncul dari kebiasaan-kebiasaan. Sehingga penting perilaku hidup sehat. Meliputi apa saja, pola hidup sehat menjadi hal yang penting untuk menjaga kesehatan. Jadi ini penting sekali. Sederhananya misalnya seperti inilah. Kalau kemudian kaitannya misalnya yang ringan ya, kesehatan kulit ya, kesehatan kulit. Kadang karena anak aktivitas berkeringat seperti itu ya, terus kemudian juga kadang kena debu dan yang lainnya. Kalau kemudian tidak menjaga pola hidup sehat, misalnya tidak mandi secara teratur gitu ya, itu tentu akan menimbulkan gangguan pada kesehatan, terutama adalah mungkin yang sederhana yang gatal-gatal ya, atau kemudian yang lebih dalam lagi mungkin infeksi di kulit dan yang lainnya. Dan untuk kemudian mengatur, katakanlah membiasakan anak untuk mandi, itu sesuatu yang luar biasa ya. Bagaimana kemudian mandi itu 2 kali sehari, pagi terus kemudian sore, itu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa di sini yang saya maksud adalah kalau tidak dibiasakan sejak kecil itu juga akan susah ya. Misalnya contohnya yang sederhana yang lain lagi lah. Kaitannya menjaga kebersihan lingkungan, yaitu misalnya buang sampah. Kalau tidak dari kecil dibiasakan, itu akan sulit juga. Sebagaimana pepatah mengatakan, kalau belajar di usia anak-anak itu seperti mengukir di atas batu ya. Memang awalnya sulit, tetapi kalau sudah benar-benar terbentuk itu akan berlangsung lama, bertahan lama. Tapi kalau belajar di waktu usia sudah tua, sudah dewasa, itu seperti mengukir di atas air. Artinya apa? Sulit ya. Gimana nih, mau ditulis sudah hilang lagi. Maka penting di sini kaitannya perilaku hidup sehat ini yaitu dengan apa? Dengan menjaga tujuannya untuk menjaga kesehatan dengan cara membiasakan ya, pola hidup sehat itu dibiasakan sejak dini, sedini mungkin ya. Dan perilaku hidup sehat perlu untuk ditanamkan pada anak sedini mulai dari rumah. Nah, dari mana kemudian dimulainya? Ya dari lingkungan yang paling pertama. Kalau teman-teman ingat bagaimana terkait sama perkembangan ya, nanti teman-teman bisa buka psikologi perkembangan. Di sana disampaikan bahwa bagaimana individu tumbuh berkembang itu dipengaruhi oleh ya dari genetis orang tua yang ada di dalam diri anak ya. Selain itu juga lingkungan, dan lingkungan yang pertama itu apa? Ya keluarga. Terkhusus di sini ya ibu, ayah, kalau kemudian keluarga besar ya yang berinteraksi di situ. Lalu kemudian berikutnya nanti seiring pertambahan usia teman-temannya ya, terus kemudian masyarakat, sekolah dan seterusnya. Maka ini perlu untuk diawali ya, pola hidup, perilaku hidup sehat ini dari rumah. Kebiasaan untuk bangun pagi, kebiasaan untuk mandi,
kebiasaan untuk cuci tangan, buang sampah pada tempatnya. Dan sekarang bukan hanya buang sampah pada tempatnya ya, tetapi juga bagaimana memilah sampah. Nah, ini juga penting. Nah, teman-teman, sekedar informasi, dulu kaitannya sama ini ya, pentingnya pembiasaan ini ya. Pernah satu kesempatan saya diminta untuk membina di satu asrama lah seperti itu ya, cukup lama. Satu tantangan yang bagi saya termasuk orang yang suka kebersihan, ya, suka kerapian. Dan waktu itu namanya orang ya beragam latar belakang. Untuk menjaga kebersihan itu ternyata nggak mudah. Bahkan kemudian saya lihat itu tanpa buang sampah itu sembarangan, meletakkan barang-barang penting itu sembarangan seperti itu. Saya mencoba untuk mengenali lebih jauh latar belakang masing-masing. Dan ternyata memang beragam gitu dari keluarganya. Bayangkan kalau ya saya sendiri ingat lah, saya berasal dari kampung, luas apa namanya tanah itu ya luas gitu. Artinya apa? Tempat pembuangan sampah saya itu ya seluas kebun. Saya bisa lempar sampah di mana saja karena nanti akan disapu lalu kemudian dibakar. Dan saya kira itu terbawa di asrama, jadi tampak sembarangan, tidak terbiasa membuang sampah di tempatnya. Nah, beda dengan ketika saya sudah punya anak, saya biasakan anak saya untuk buang sampah pada tempatnya. Nah, ketika ada temannya membuang sampah sembarangan, dia sampai mengingatkan, ya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Nah, ini ya pentingnya kaitannya sama perilaku hidup sehat, dan memang dimulai dari keluarga dan kemudian nanti berkembang sekolah. Dan di sini juga peran penting guru di dalam membiasakan pola hidup sehat. Nah, perilaku hidup sehat yang penting. Nah, ini apa saja perilaku hidup sehat? Ini ada beberapa dan saya kira bisa diperluas lagi ya. Pertama adalah kaitannya sama menjaga kebersihan. Beberapa hal tadi sudah saya singgung, bagaimana kemudian kebiasaan mandi, buang sampah gitu ya. Nah, ini menjaga kebersihan yang sifatnya diri dan juga lingkungan. Diri di sini ya cuci tangan, terus kemudian mandi. Lingkungan itu kaitannya sama buang sampah pada tempatnya. Ya, kalau sekarang sudah berkembang lagi, bukan hanya buang sampah, tetapi ada sampah yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa didaur ulang. Ya, ada sampah plastik, ada sampah organik, non organik. Nah, itu juga perlu untuk kemudian dikenalkan. Ya. Terus kemudian selain itu apa? Perilaku hidup sehat, makan makanan bergizi secara teratur. Nah, ini juga kaitannya sama pola makan. Lagi-lagi makan itu adalah kebiasaan. Ya, ada orang-orang yang tidak terbiasa sarapan pagi. Ya, kayak saya ini sebenarnya termasuk orang yang nggak biasa jam 7 atau jam 6 itu sarapan. Ya, kenapa demikian? Karena di rumah kecil itu sarapan itu bisa saja jam 9 karena pagi-pagi itu keluarga saya dari petani ya, nggak langsung masak. Jadi masaknya itu setelah dari sawah, setelah dari kebun seperti itu. Jadi agak-agak siang. Atau bahkan berangkat sekolah itu juga kadang ya berangkat aja. Ya sekalipun dulu juga biasa ya apa namanya sarapan, dibikinin sarapan, tapi kadang juga dimakan kadang enggak karena kalah sama kebiasaan. Nah, ini juga penting bagaimana kemudian makan makanan bergizi ini apa namanya dibiasakan ya, karena ini bagian dari perilaku hidup sehat, termasuk mengenali ya ini makanannya apa, terus kemudian dan seterusnya nanti akan saya jelaskan. Terus minum air putih yang cukup. Nah, kaitannya sama air putih ini apa? Ya, karena anak itu aktivitasnya itu banyak ya. Dia lari-lari, dia bermain seperti itu. Dan kadang kalau sudah seneng itu tidak apa namanya AB itu mengabaikan haus dan lapar gitu. Jadi kalau tidak diingatkan dan bahkan mungkin agak sedikit dipaksa juga atau disiplin itu tidak bisa. Gitu. Maka perlu juga nih bagaimana orang tua, bagaimana sekolah itu apa namanya memperhatikan ini, minum air putih ya yang cukup. Makanya kalau sekarang saya seneng
Di sekolah-sekolah itu sudah ada semacam dispenser ya, yang ada di teras ataupun di kelas, yang kalau kemudian memang haus itu bisa langsung ambil. Atau kemudian anak juga sudah terbiasa membawa bekal baik makanan ataupun minuman. Bahkan ada sekolah-sekolah yang dia juga menyediakan semacam snack. Nah ini saya kira satu kemajuan lah. Nah kalau di rumah juga bagaimana kemudian akses air putih ini mudah bagi anak. Kalau sekarang pakai dispenser yang tinggal pencet, anak ambil gelas, dan itu saya kira hal yang apa namanya yang memudahkan kita, gitu ya. Terus kemudian apalagi kebiasaannya pola tidur teratur dan tidur yang cukup. Nah, tidur ini juga kaitannya juga butuh pembiasaan. Ada orang-orang yang dia itu jam 8 atau setelah isya itu tidur. Tapi ada juga yang sampai agak malam baru bisa tidur. Termasuk bangunnya juga gitu ya. Nah, ini juga hal penting. Kenapa ini penting kaitannya sama kesehatan? Tidur itu merupakan waktu di mana tubuh kita tuh melakukan regenerasi sel, ya, pemulihan sel ya. Sehingga ketika kemudian kurang waktu di dalam regenerasi sel itu, tentu sel-sel dalam tubuh itu tidak semuanya kemudian terbarui. Ya, makanya mungkin ada orang yang pucat, ada yang lemas seperti itu. Dan anjurannya 8 jam kalau nggak salah ya. Nggak sekalipun ada kekinian itu menyampaikan bukan soal lamanya, tapi soal kualitasnya. Ada orang-orang yang tidurnya itu nggak terlalu lama, tetapi berkualitas. Nggak banyak mimpi, tapi dia langsung bisa pulas, bangunnya seger seperti itu ya. Nah ini juga kebiasaan ya. Nah terkait juga dengan yang kekinian yaitu pola hidup sehat kaitannya sama gadget. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini kaitannya sama fisik, kalau yang gadget ini kaitannya sama psikologis, mental ya. Sekaligus juga fisik, kaitannya sama kesehatan mata kan, juga sosial, interaksi sosialnya. Makanya juga penting bagaimana kemudian ini dikelola ya, dibiasakan. Nah, bagaimana masing-masing untuk kemudian membiasakannya, mengelolanya, memanagenya. Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu hal yang penting, ya, terutama cuci tangan. Bagaimana kemudian mengajarkan anak cuci tangan secara benar, menggunakan sabun. Nah ini juga nggak mudah ya. Kadang juga tantangan, terutama mungkin anak-anak yang tingkat ekonominya ke bawah itu atau di bawah ya. Menggunakan sabun itu ya kadang kalau yang lebih sering adalah ketika mandi. Kalau cuci tangan mungkin nggak pakai sabun. Nah ini juga satu tantangan tersendiri. Tetapi bisa disolusikan ya, sekolah katakanlah membiasakan dengan setelah aktivitas misalnya di luar bermain gitu ya, cuci tangan ya dengan sabun dan disediakan wastafel misalnya. Kalau sekarang saya kira dengan adanya pandemi ini menjadi trigger yang baik ya, ada wastafel, ada tempat cuci tangan, terus kemudian ada sabunnya, sehingga juga itu sangat mendukung sekali ya. Nah bagaimana kemudian cuci tangan yang benar-benar bersih. Nah itu perlu juga disampaikan bagaimana kemudian mengajarkannya ya misalnya dengan praktek langsung ya, melihat guru cuci tangan, atau kemudian juga bisa dibikin video ya, atau kemudian juga ditempel gambarnya, di situ dikasih keterangan. Nah ini juga akan bagus ya, dan tentu ini di rumah juga demikian, bagaimana orang tua itu diingatkan agar anaknya juga cuci tangan, terutama setelah beraktivitas ataupun juga di sini makan ya, entah itu makan snack ataupun makan besar, makan nasi dan yang lainnya. Karena apa? Kalau tidak menjaga kebersihan itu ada potensi kuman-kuman itu masuk. Yang sederhana sekali adalah kaitannya sama cacing ya. Nah, itu kan kalau megang tanah seperti itu kan ada bakteri atau kemudian cacing. Kalau sekarang ya mungkin virus ya, sehingga itu perlu untuk kemudian dibersihkan. Terus kemudian mandi juga ya, bagaimana kemudian mandi itu juga jadi tantangan, tidak mudah untuk kemudian membuat anak
mandi itu juga perlu dicari tahu kira-kira tantangannya apa, masalahnya apa ya. Apakah misalnya dia nggak suka air dingin sehingga perlu untuk kemudian air hangat, atau kemudian dia suka shower, atau mungkin dia suka bermain-main dulu, atau seperti apa, itu juga perlu untuk dipahami kaitannya sama kebiasaan anak. Intinya bagaimana kemudian mendorong anak ini untuk bisa mandi secara teratur, paling nggak 2 kali ya umumnya 2 kali ya, pagi terus kemudian juga sore ya. Nah ini termasuk juga menggosok gigi ya, ini kebiasaan yang memang perlu untuk diajarkan sejak kecil untuk gosok gigi secara teratur ya, karena itu akan berpengaruh ke kesehatan gigi. Nah terutama juga pasta gigi itu juga disesuaikan dengan usia anak yang mungkin variasi rasa dan yang lainnya ya, dan juga sikat giginya disesuaikan juga. Kalau perlu anak diajak untuk kemudian memilih sendiri ya, walaupun ini nanti juga tantangan bagi mereka yang yang hidupnya sangat sederhana, mungkin gosok giginya itu juga nggak bisa seperti itu. Tapi poinnya adalah bagaimana kemudian menjaga kebersihan diri, cuci tangan, mandi, gosok gigi, ya termasuk ntar juga potong kuku ya. Nah kalau itu bisa lah dibuat program sekolah ya, mungkin seminggu sekali dengan pengecekan gitu. Atau kalau kemudian yang muslim itu kan setiap Jumat itu sunahnya kan potong kuku, itu juga bisa dilakukan, bisa dibantu ya, sampai kemudian anak bisa melakukan sendiri. Nah, saat pandemi perlu juga disampaikan kaitannya sama COVID-19 itu apa. Penting untuk kemudian cuci tangan, memakai masker, jaga jarak ya, karena memang anak-anak kadang mengabaikan itu. Sekalipun anak-anak imunnya kuat, tetapi kalau kemudian pulang ke rumah dan dia membawa virus, ya mungkin orang tuanya atau orang yang sudah sepuh itu yang jadi rentan, jadi rawan terkena. Nah ini juga perlu jadi perhatian ya. Nah ini menjaga kebersihan kaitannya sama diri dan lingkungan ya. Berikutnya pola makan yang sehat. Nah ini sudah sedikit kita bahas kaitannya dengan yang sebelumnya. Makan itu lebih dari hanya sekedar kenyang, tetapi juga ada gizinya. Nah bagaimana kemudian juga orang tua itu mulai memperhatikan atau memang beri perhatian di sini ya, bukan hanya sekedar kenyang. Kadang anak-anak itu jajan atau yang lainnya itu memang menahan rasa lapar sehingga kemudian nafsu makannya itu berkurang. Nah itu juga perlu diatur bagaimana kemudian jajannya bisa dikurangi, tetapi makanan dan bergizi itu bisa tersuguhi ya. Pembiasaan sarapan pagi, ya mungkin nggak semua orang terbiasa untuk sarapan langsung nasi. Nah bagaimana kemudian ini juga disiasati, entah misalnya dengan susu atau kemudian dengan yang lainnya ya. Pengganti nasi kan banyak ya, entah mungkin singkong goreng atau mungkin ya jajanan yang lain ya, karbohidrat yang nggak berat-berat itu, atau mungkin susu dengan roti dan yang lainnya. Menghindari jajan sembarangan ini juga penting, bagaimana kemudian mengingatkan anak. Kalau di sekolah alangkah baiknya kalau kemudian memang diatur benar-benar ya, sekolah perlu mengawasi apakah jajanan itu memang sehat atau tidak gitu. Syukur-syukur kalau pemerintah ada semacam tes ya, untuk mereka yang jualan itu benar nggak ini, jangan-jangan mengandung banyak pengawet misalnya ya. Dan juga anak-anak juga perlu diedukasi kaitannya dengan jajan ya. Di sini mungkin snack apalah yang memang sederhananya lebih baik kalau kemudian ditabung misalnya ya. Terus kemudian menghindari makan yang banyak pengawet, banyak lemak, banyak pemanis dan seterusnya. Nah, apalagi anak-anak yang memang suka manis. Ya, misalnya permen itu juga tantangan ya, resiko kalau kemudian terlalu banyak permen itu juga karang giginya ya itu juga bisa terkikis, maka perlu diatur juga gitu ya. Terus kemudian apalagi yang banyak pengawet itu juga
bagus, apalagi terlalu banyak lemak, ya. Sehingga di sini ini juga bisa ditekankan kaitannya dengan gosok gigi, ya. Artinya setelah makan, lebih-lebih kalau makan malam sebelum tidur, ini juga perlu untuk gosok gigi. Berikutnya minum air putih. Sebagaimana tadi saya berikan pengantar di awal, anak itu banyak gerak, lari-lari, aktivitas yang kadang itu memang seneng ketemu temennya, sehingga agak terlupakan kalau minum gitu. Ya, perlu diingatkan sih, di awal perlu diingatkan. Kalau perlu memang dibekali, ya. Saya ingat dulu waktu kecil bawa botol gitu. Ya itu saya kira lebih bagus, lebih bersih lah, ketimbang mungkin beli atau mungkin minta gitu kan. Bawa sendiri kan lebih enak. Dan itu kebawa juga ketika saya kuliah itu bawa botol minuman gitu. Dan ada juga orang-orang yang kerja itu bawa botol minuman, karena itu penting sekali sih ya. Kalau orang dewasa ya kekurangan air itu kan kaitannya sama dehidrasi, ya, sariawan seperti itu. Hindari minuman yang tidak sehat. Perlu juga anak diedukasi kaitannya sama minuman, terutama minuman-minuman yang mungkin ya tidak sehat, banyak pengawetnya ataupun banyak pemanisnya, ya. Pastikan kalau memang pemanis itu memang gula beneran, bukan pemanis. Dan kita kan sebenarnya bisa mengenali lah orang dewasa yang mungkin manisnya terlalu berlebihan dan malah cenderungnya pahit. Nah, itu umumnya kan memang itu banyak pengawet, ya. Jika perlu bawa minuman sendiri, bisa susu ataupun air putih. Nah, ini kalau sekolah bagaimana perannya? Nah, sekolah ini juga perannya luar biasa, bagaimana kemudian nanti juga dikenalkan bahaya-bahaya mungkin makanan-makanan yang banyak pengawetnya, bisa diedukasi ke anak, ya. Nanti kita bahas di bagaimana kemudian peran PAUD kaitannya sama gizi, ya. Berikutnya pola tidur teratur. Jadi ini juga hal penting, kecukupan istirahat akan penting untuk konsentrasi bagi anak, ya, karena selain tadi regulasi sel-sel dalam tubuh, itu juga konsentrasi, ya. Kita orang dewasa saja kalau kurang tidur itu bawaannya tuh ngantuk gitu. Kalau di sekolah ngantuk ya kan, jadi tidak konsen kan, ya. Sehingga pola tidur yang baik itu akan mendukung kesehatan dan aktivitas di sekolah, ya. Dan juga kebiasaan, mungkin ada anak-anak yang dia itu tidur siang, ada yang enggak. Nah, itu kalau itu masing-masing, ya. Masing-masing orang mungkin juga beda. Yang paling penting adalah ya kalau malam itu tidur yang cukup, yang berkualitas, ya. Karena kalau misalnya tidur siang, bagi anak-anak ya mungkin ada tantangan juga kalau kemudian kebiasaan itu ke bawah ketika SMP atau SMA. Jadi jam-jam itu malah jamnya ngantuk. Atau jangan-jangan kita itu jam-jam 12 habis makan itu ngantuk karena mungkin kebiasaan sejak kecil, karena kita tidur siang. Bisa jadi seperti itu, ya. Artinya apa, kita juga harus nggak kemudian harus kaku bahwa ini anak ini harus tidur siang, nggak juga seperti itu, ya. Yang penting adalah bagaimana kemudian ketika memang terlihat lelah, ya, anak itu diminta diedukasi biar sadar, ya dia istirahat lah, gitu, ya. Artinya kalau sebelumnya lari-lari, ya lari-lari dikurangi, diganti aktivitas yang lain. Nah, berikutnya pola tidur merupakan hasil kebiasaan, maka perlu untuk dibiasakan, ya. Jadi bangun tidur terus kegiatannya apa, itu memang dibiasakan. Nah, ini tantangan sekali terutama di masa pandemi, ya, yang sekolahnya di rumah, ada sempat di rumah, ya, anak-anak yang mengalami itu tentu juga jadi tantangan di situ, karena pagi-pagi biasanya, ya, yang situasi normal harus bangun terus berangkat sekolah gitu. Tapi bagi anak-anak yang di masa pandemi yang sebelumnya, ya, itu bangun agak siang mungkin juga nggak masalah karena tugasnya yang penting dikerjakan. Ini juga tantangannya. Nah, tidur yang cukup, tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Nah, bagusnya memang kalau dari kesehatan itu dianjurkannya tidur itu lebih awal, ya.
Ya ada buku yang menerangkan memang, waktu-waktu tertentu itu ada gelombang-gelombang alam, ya. Yang gelombang alam itu akan mensupport, istilahnya apa ya, beresonansi, dengan gelombang yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau terlalu malam itu juga nggak bagus karena gelombangnya sudah, beda seperti itu. Ya, ada yang seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa buka, saya kira referensinya kaitannya sama, tidur ini. Berikutnya, penggunaan gadget. Nah, kita tidak bisa pungkiri di era yang sekarang yang dikenal dengan era digital, generasinya juga disebut generasi alfa, sudah hal yang biasa. Anak-anak lahir bahkan, bayi terus kemudian ditemani dengan handphone yang bunyi gitu ya. Kalau saya zaman dulu radio ya. Kalau sekarang ya handphone, dan dari handphone tuh, bahkan anak-anak yang belum sekolah bisa muter banyak hal, entah itu dari YouTube dan yang lainnya. Nah, ini perlu juga bijaksana di penggunaan gadget ya, terutama, kaitannya sama lama menggunakannya. Karena itu tantangannya nanti di mata ya. Apalagi soal jaraknya, soal mungkin radiasinya, soal cahayanya yang terang-terang itu juga nggak bagus untuk, anak-anak. Ya kuncinya ini diatur ya. Juga mesti bijaksana kapan anak kemudian diperbolehkan megang dan berapa lama waktunya ya. Dan, kaitannya dengan yang sekarang ini juga rame, misalnya, resiko kecanduan. Kaitannya mungkin sama game ya. Karena memang menyenangkan gitu ya, sehingga kemudian, eh, ada yang kemudian sampai kecanduan atau sampai nangis-nangis kalau kalau nggak dikasih handphone itu nggak bisa diem. Nah, itu juga juga perlu ya. Tapi kalau kemudian tidak diberi handphone sama sekali, saya kira itu juga kurang bijaksana karena memang eranya itu sekarang era digital. Yang penting adalah kita nggak bisa hindari soal adanya gadget itu. Yang penting kita bijaksana mengaturnya. Kita sendiri yang menjadi subjek, bukan objek dari perkembangan teknologi ya. Tantangan yang lain dengan adanya gadget ini yang perlu juga diperhatikan adalah kalau kemudian kontak sosialnya kurang karena terlalu banyak aktivitas sendiri, terus kemudian stimulasinya kurang. Ada itu ya, saya menemukan ada indikasi, anak-anak yang kemudian, sudah jarang diajak ngobrol sama orang tuanya, keluarganya nggak banyak gitu ya, sehingga minim stimulasi dalam bicara. Bicaranya masih kurang lancar padahal usianya sudah 5 tahun, sudah 6 tahun. Ya karena, biasa pegang, handphone, HP ya, gadget, nonton ya, game, dan dia jarang ngomong. Nah, itu juga juga pengaruh ya, terutama kan bahasa itu kan, hasil dari stimulasi lingkungan kan, sering-sering mendengarkan, sering-sering diajak, sering praktek gitu ya. Dan juga, kepercayaan dirinya agak kurang, terutama kalau interaksi sosial, dan bahkan juga kurang interaksi sosial. Nah, ini yang, yang perlu untuk diperhatikan ya. Terus yang lainnya juga waspadai mungkin konten-konten yang berbahaya, mungkin pencet-pencet, nggak tahu ya anak-anak kalau pencet ternyata mungkin aplikasi di situ, katakanlah misalnya, pinjaman online, ya nggak tahu juga kan, atau kemudian pencet-pencet ternyata di situ mungkin virus. Ya, apapun itu yang kemudian punya dampak yang negatif, termasuk konten yang dewasa gitu ya. Jadi perlu untuk kita atur, kita setting bagaimana kemudian, bijaksana dalam menggunakan, gadget. Sekali lagi, tidak bijaksana juga kalau kemudian ini di stop karena memang mau nggak mau, dunia kita dunia digital. Yang paling penting bagaimana sih kita mengaturnya, gitu ya. Nah, secara umum bagaimana perilaku hidup sehat ini? Intinya di sini semua perlu pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat pada anak. Ya, dimulai dari keluarga, disupport nanti dari sekolah ya. Memang perlu untuk bersinergi karena memang bareng-bareng, juga masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat juga mendukung. Kalau di Jogja dulu ya sebelum pandemi itu ada jam belajar, masyarakat di mana jam 9 itu
ya sampai jam berapa ya, jam 8 atau sampai jam 9 itu TV dimatikan dan anak-anak diminta untuk belajar. Orang tua pun mendukung seperti itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, dimana kita bisa akses YouTube, TV, semuanya itu kan entertain, itu kan 24 jam ya. Nah mungkin juga bisa diterapkan di situ. Dengan adanya pembiasaan dari rumah dan sekolah akan penting dalam bentuk perilaku hidup sehat. Dan juga penting juga karena dunianya anak-anak itu perlu namanya apresiasi ataupun pujian ya. Ketika memang anak menunjukkan perilaku atau hal-hal yang baik, perlu juga untuk dipuji, diberikan hadiah ya. Itu bagian dari penguatan pembiasaan, sehingga kemudian nanti juga anaknya jadi semangat gitu. Artinya apa, misalnya kan ada orang tua yang mungkin, wah anak saya itu anteng ya kalau di depan TV gitu ya, dia itu memperhatikan ya, itu satu hal yang memang bisa jadi hal yang baik, tapi juga perlu dilihat kalau dia berinteraksi bermain dengan temannya gimana gitu. Jangan-jangan lebih menikmati duduk di depan TV atau handphone. Maka juga kalau dia pergi keluar sama temennya juga kita support, juga kita apresiasi. Nah ini intinya ya memang harus berimbang. Nah itu rekan-rekan semuanya kaitannya sama perilaku hidup sehat anak usia dini, memang harus dimulai dari keluarga. Kita bisa berperan di situ kalau kita bagian dari masyarakat, bagaimana kemudian menciptakan lingkungan yang memang mensupport anak ya. Dan kalau kita guru ya, bagaimana kemudian menciptakan aturan-aturan ataupun kebiasaan di sekolah yang memang menumbuhkan kebiasaan perilaku hidup sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.